Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berada lagi di menara doa kita hari ini. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya setiap harinya saat kita memuji menyembah Tuhan dari tempat ini, dari mana saja Bapak Ibu mengikutinya secara online, Tuhan Yesus hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini kita siapkan hati lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan lebih lagi hadir menyatakan lawatannya, hadiratnya, urapannya atas setiap kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri yang bisa kami lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat damai sejahtera dan sukacita yang selalu terpelihara dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan, menyatukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, setiap kali kami datang menghampiri tahta kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Sesuatu akan berubah dan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan melakukan pembaharuan demi pembaharuan yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Tuhan membaharui hati, pikiran dan roh kami. Tuhan membawa kami terbang lebih tinggi lagi, mengatasi langit dan bumi, mengatasi segala persoalan kami, segala hal-hal yang memberatkan kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang berada di pihak kami, Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau berkata kepada Tuhan, selain Kau tiada yang lain yang ada milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Mari lebih lagi datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Nama-Mu besar, nama-Mu yang ajaib, yang mengubahkan kami, yang baru hidup kami. Terima kasih, oh Yesus. Di dalam segala musim hidup kami ya Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami ya Bapa. Tuhan besar bagi kami, Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Karena Kau turut bekerja dalam segala hal di hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami mau lebih lagi bersama-Mu Bapa, lebih lagi menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kekuatan yang baru menjadi milik kami ya Bapa, pengharapan yang baru menjadi milik kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau mengalirkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami saat ini, bagi umat-Mu yang berada dan beribadah secara online ya Tuhan. Jamah kami lebih lagi ya Tuhan, biar kami dapat berjumpa dalam pribadi-Mu. Sampai sesuatu terjadi, sampai mujizat terjadi. Oh terima kasih, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh Yesus, walau 10.000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami, menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tak akan menaruh
berdoa, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkenan dengan setiap pujian penyembahan kami. Tuhan semakin melayakkan kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat mujizat demi mujizat yang sudah kami alami. Yang dialami oleh umat-Mu yang setia memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau membaharui hidup kami. Engkau membaharui hati kami. Engkau membaharui cara kami melihat Tuhan. Engkau membaharui setiap kehidupan kami hari demi hari. Engkau menambahkan kami akan pengenalan dengan Engkau ya Tuhan. Lewat firman-Mu ya Bapa. Lewat perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Di mana kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh melihat ya Tuhan, Engkau bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Mengubah setiap kami, mengubah keadaan kami, mengubah kota kami, mengubah negeri kami ya Tuhan. Lewat doa-doa kami ya Bapa, lewat penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkenan kepada setiap kami. Tuhan disenangkan dengan penyembahan kami.
sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Angkatlah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Oh la bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shini bala 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 bala. Berbahasa roh saudaraku. Shala bala 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 bala. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Siapa siap anak-anakmu Tuhan, urapi anak-anakmu ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Pada Roh Kudus, pada Roh Kudus. Oh ya lama 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 lama. Jesus. Oh ya lama 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 lama. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, terima, terima dalam nama Yesus. Oh ya lama 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 lama. Kuasa untuk membuat mujizat, kuasa untuk memperoleh kekayaan, kuasa untuk memiliki karakter yang unggul, dinamis dalam nama Yesus. Oh lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Kuasa terlebih besar, Tuhanku lebih, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Nah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala ketakutan kami, masalah kami, kesulitan kami, para musuh kami. Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan kembali ya Tuhan. Kuatkan kembali ya Tuhan, ya Tuhan. Dan setiap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, lewat firman-Mu, ya Tuhan, lewat pujian, penyembahan, hadirat-Mu, kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Kau sedang melawat kami semuanya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajarkan kebenaran firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah ya menyambung dengan yang kemarin saudara, yaitu lakukan ya, kalau kita dalam apa yang harus kita lakukan pada waktu kita berada dalam serangan musuh ya. Saya ingin bagikan judulnya, lakukanlah hal-hal ini jika kita berada di dalam serangan musuh. Saya sangat menyarankan saudara untuk membaca 2 Tawarik pasal 20, satu pasal ini saudara. Coba saudara baca ulang-ulang sebagai renungan coba di dalam minggu ini.
Saya percaya ada banyak sekali kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip kebenaran, saudara, yang kita bisa pelajari, ya, khususnya pada saat-saat di mana kita sedang berada dalam serangan, saudaraku. Kita tahu dalam serangan, di mana hidup kita, ya kan, saudaraku, mengalami kayak tekanan yang begitu hebat, dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kita tidak memiliki hikmat yang cukup, saudaraku. Nah, saudara bisa melihat, saudaraku, tuh ayat ini kuasa beberapa prinsip-prinsip yang luar biasa. Saya senang sekali, saudaraku, untuk membahas, ya kan, membaca lagi, melihat lagi. Walaupun sudah berkali-kali saya sudah sharingkan firman ini, saya selalu mendapat satu kebenaran-kebenaran firman yang baru. Nah, hari ini saya ingin bagikan, saudaraku, ya kan, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudaraku, ya. Di luar pada kemarin, ya kemarin kita berkumpul, ya kan, berkumpul di gereja kita bahas. Dan hari ini ada 3 hal kita akan bahas. Mari kita akan baca sama-sama ayatnya, saudara. 2 Tawarik pasal 20 ayat 2. Ini kita baca singkat ayat nasnya saja. Saya sangat berharap saudara bisa membaca keseluruhan daripada pasal ini. Hari ini saya akan bagikan prinsip-prinsipnya, saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar dan En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, kan? Jadi yang pertama, saudaraku, ya, saya catat bahwa ketika kita berada dalam serangan musuh, ya saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menjadikan, saudara, yang pertama adalah apa? Doa sebagai respon pertama, bukan respon yang terakhir. Ketika kita ada dalam serangan, ketika kita terkejut, kita jadi takut, saudara mendengar, ya kan, kalau ada apa, langsung respon pertamanya, coba biasakan, langsung diam sejenak, kuasai diri, tenang, doa. Katakan amin. Nah, ketika Yosafat mendapat ancaman dari musuh-musuhnya, saudara, ya, awal yang pertama dia ajak seluruh Yehuda untuk kumpul, saudaraku. Untuk apa? Berdoa, berpuasa, untuk cari Tuhan, saudaraku. Nah, kita melihat yang pertama adalah, ya, kita akan belajar dari doa Yosafat ini yang pertama. Ya, Yosafat itu melakukan doa yang doanya itu singkat, sederhana, jelas. Sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Yosafat tidak berdoa, ya, doanya nggak bertele-tele, nggak terburu-buru, dan juga nggak berputar-putar. Seringkali kita ini doa, ya, saya suka dengar, suka liatin gitu. Ini yang saya juga koreksi buat doa saya, baik doa pribadi maupun ini kan, ya kan. Seperti doa tuh nggak perlu bertele-tele, terburu-buru dan berputar-putar. Ya kan, saudara, doa yang singkat, yang jelas. Yang sederhana, ke poinnya. Saudaraku Kristus, ya kan, bukan berarti harus buru-buruan cepat-cepat, bukan. Saudaraku, bisa doa kita tuh panjang, tetapi tidak bertele-tele, saudaraku. Tidak terburu-buru, nggak muter-muter, jelas. Ya kan, karena kata-kata doa yang kita ucapkan secara jelas, singkat, sederhana, saudaraku, kepada poinnya, bahkan berdasarkan firman Tuhan. Itu akan membantu kita, saudaraku, ya kan, untuk menumbuhkan yang namanya iman kita. Katakan amin. Dan juga doa harus bisa membantu kita untuk kita bisa mudah mendengar suara daripada Tuhan. Jadi doa kita adalah doa yang bukan cuma kita mau Tuhan dengar suara kita, tetapi doa harus membantu kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Karena sebelum Tuhan melakukan mujizat, yang kedua, ya, poinnya kan. Sebelum Tuhan melakukan mujizat, dia terus berbicara dulu kepada kita. Dia bicara dulu kepada kita. Nah, makanya Tuhan sekali izinkan yang namanya musuh atau serangan musuh. Saya nggak tahu itu berupa apa, ya, sakitkah, ya, tekanan keuangan, keluarga dan sebagainya. Biasa Tuhan bisa pakai itu untuk dia mau bicara sama kita. Katakan amin. Jadi bukan fokusnya ketika kita ada apa-apa, kita doa, lah akhirnya kita gak dengar apa yang, karena Tuhan gak pernah bisa melakukan, buat apapun, saudara, sebelum dia berfirman.
Saudara bisa prinsip, katakan amin. Ini prinsip-prinsip harus kita tahu. Nah, saya ingin bagikan saudara paling tidak ada 3 bagian doa Yosafat. Ya, ini yang harus kita coba pikirkan ya. Karena doa yang keluar dari hati yang hancur, ya hati yang percaya, ya kan doa itu akan menjadi doa yang penuh kuasa. Jadi ada 3 bagian doa Yosafat. Yang pertama kita belajar juga di sini. Saudara kalau kita berdoa, coba kita ajar seperti Yosafat nih. Yosafat mengarahkan kembali apa? Fokusnya kepada Tuhan. Jadi doa harus membantu kita. Ya kan saudaraku. Membantu kita untuk mengarahkan fokus kita. Dari musuh, dari kesulitan, dari masalah-masalah yang menjadi perhatian kita. Kita selalu mikirin itu, omongin itu. Doa harus membantu kita, ya saudara, mengarahkan fokus perhatian kita dari masalah, dari kesulitan yang begitu besar yang kita tidak bisa atasi kepada Allah yang besar. Katakan amin. Ya, jadi saudara coba naikkan. Jadi caranya doa yang bagaimana jenis doanya? Naikkan doa-doa yang berisi apa? Nyanyian pujian, ya, pengagungan, penyembahan. Tadi kita nyanyi. Kuasamu lebih besar. Nah seperti ini saudara. Ini pun doa sebenarnya. Ya kan waktu saudara naikkan nyanyian ini. Sebenarnya saudara berdoa kepada Tuhan. Dan sedang menenangkan hati. Mengarahkan fokus saudara. Ada kuasa yang lebih besar daripada masalah saya. Ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Lalu ketika kita ucapkan itu dalam nyanyian. Itu akan menumbuhkan yang namanya satu keyakinan kita. Ketenangan kita ini saudara. Membantu kita untuk mendengar suara daripada firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah itu yang jadi rema saudaraku untuk menjadi arahan kita. Kita nyanyi lagu ini yuk. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin saudara. Naikkan ini. Yosafat berdoanya gimana saudara? Ya Tuhan dikatakan. Allah nenek moyang kami. Jadi ada kaitannya. Allah yang dipanggil. Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Saudaraku. Lalu dia berkata ini. Saudara ini keren kata-katanya. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Surga ada tempat tertinggi. Dan Allah ada di sana. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari surga. Dari Allah. Dan di situ kita harus pengertian. Engkau Allah di dalam surga. Ya, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Jadi bangsa, 3 bangsa besar. Yang melampaui kekuatan Yosafat. Saudaraku hendak menyerang dia. Lalu dia arahkan saudara. Ya kan perhatiannya bukan kepada kekuatan bangsa. 3 bangsa yang besar ini. Saudara. Tapi dia arahkan kepada Allah yang memerintah atas bangsa-bangsa ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Terus dia ucapkan lagi satu kata-kata doa peninggian. Pengagungan. Saudara kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Katakan amin. Coba mulai saudara, kalau ketika saudara ngalami serangan nih, down banget. Coba mulai belajar berdoa seperti Yosafat berdoa. Masalah kita mungkin terlalu besar untuk kita tanganin. Tapi masalah itu tidak akan pernah terlalu besar bagi Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari musuh kita. Masalah kita. Yang kita perlukan adalah ubah sudut pandang. Kita harus mengubah perspektif kita.
Ya kan, dengan mengalihkan fokus kita dari musuh kita yang begitu besar kepada Allah kita dan janjinya. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Jadi fokus ini harus dialihkan. Enggak, ya kan saudaraku. Karena kalau kita terlalu fokus kepada masalah, kita akan stres. Kita akan hidup dengan takut. Kita khawatir. Yang Tuhan bilang, yang Tuhan inginkan adalah kuasai dirimu, jadi tenang. Katakan amin saudaraku. Yang kedua adalah bagaimana doanya Yosafat. Yosafat berdoa dengan cara apa saudara? Yosafat mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Dalam doa-doa kita saudara, kita perlu melihat masa lalu. Saudara, ya kan saudara? Ya kan, untuk supaya kita bisa melihat, itulah perjalanan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat masa lalu dengan sudut pandang yang salah. Yaitu apa? Kepahitan, kemarahan, penyesalan, rasa malu. Kita lihat masa lalu kita seperti itu. Sebenarnya Tuhan mau kita melihat masa lalu, ya kan? Bukan, ya kan saudara, dengan sudut pandang yang salah. Tapi dengan sudut pandang, aku punya pengalaman dengan Tuhan. Aku punya pengalaman iman. Tuhan pernah tolong aku. Tuhan pernah sembuhkan aku. Tuhan pernah berkati aku. Tuhan pernah ampuni aku. Tuhan pernah angkat aku. Ya kan? Ini yang jadi doa daripada Salomo. Dia berkata apa saudara? 2 Tawarik 20 ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Jadi Yosafat mengingat kembali semua cara Tuhan bekerja di masa lalu, ya. Daud juga mengingat kembali bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang, ya kan? Sebelum dia menghadapi Goliat. Kenapa kita harus ingat, saudara, kebaikan Tuhan di masa lalu? Ya kan? Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, hal ini akan membantu kita, ya kan? Untuk punya keyakinan yang kokoh. Untuk kita bisa mempercayai Tuhan saat ini. Ya, dan di masa depan. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Karena ketika iman itu timbul, doa terus menghasilkan keyakinan. Keyakinan iman, saudara. Sehingga menimbulkan apa? Satu damai sejahtera. Doa harus menghasilkan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Nah, yang pertama adalah kita harus lihat Allah kita lebih besar pada masalah kita. Kedua, kita tahu Tuhan pernah tolong kita. Yang ketiga, apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat meminta pertolongan Tuhan dengan doa yang apa? Spesifik, yang jelas. Saudaraku, ya kan? Enggak muter-muter, saudaraku, ya kan? Ya kan? Enggak muter-muter. Langsung jelas. Dia berkata apa saudara? 2 Tawarik 20 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Jadi bilang mata saya tertuju kepadamu dengan cara apa? Dia naikkan nyanyian pujian. Pengagungan kepada Tuhan. Dia arahkan itu saudara. Yang kedua, dia arahkan ke kebaikan Tuhan. Lalu dia minta Tuhan tolong saya. Hukum mereka. Ya kan? Ketika kita kewalahan. Dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa. Ya kan? Meminta pertolongan Tuhan. Dengan doa yang apa? Spesifik. Yang jelas. Kalau memang saudara mau minta sembuh. Gak usah putar-putar dari Tuhan aku sakit. Aku lagi sakit ini Tuhan. Aku tidak tahu. Ya kan? Saya harus pergi kemana. Tapi aku datang kepadamu Tuhan. Sembuhkan aku. Dan aku percaya oleh bilur Yesus. Aku sembuh. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan dengan seseorang. Ya kan? Orang yang sulit, yang menyulitkan saudara-saudara tidak tahu. Bagaimana menangani orang itu. Saya bisa ngomong Tuhan. Si A ini. Aduh susah banget aku jalan. Ketemu. Berhubungan. Dan selalu menyulitkan. Berikan saya hikmat. Untuk saya berbicara. Bersikap. Aku minta Tuhan kau lembutkan hatinya. Kau ubah dia Tuhan. Dengan perubahan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Mungkin saya sedang mencari satu pekerjaan.
satu bisnis, satu pekerjaan. Saudara membutuhkan uang. Saudaraku membutuhkan uang. Saudara tahu mau cari kerja di mana. Mau ketemu siapa. Sudah ngelamar. Sudah minta tolong siapa. Tapi belum ada panggilan. Belum tahu kemana. Susah doa. Doa saudara. Doa dengan hati yang hancur. Doa dengan spesifik. Dengan jelas. Saudara percaya. Saya bisa ucapkan firman, kutip perkataannya. Tuhan kau yang berkatakan, kalau aku jadikan engkau sebagai Tuhan, sebagai gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Tuhan Yesus, engkau juga janji, engkau berkata dalam firman-Mu, ya kan? Janganlah engkau khawatir tentang segala apapun juga. Nyatakan itu dalam doa, permohonan, ya kan? Dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera, kau akan berikan saya damai sejahtera. Kalau aku punya damai sejahtera, aku punya otoritas atas iblis. Dan aku percaya ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang akan membuka pintu-pintu buat saya. Saya bisa ketemu dengan orang yang tepat. Tuhan akan kirim orang ini untuk menolong saya, membukakan jalan. Saya dapat pekerjaan, saya dapatkan bisnis, dan saya bisa melunasi semua utang-utang saya. Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya buat. Tapi saya mau kerja keras Tuhan. Saya mau kerja keras. Tapi saya udah tahu mau kerja apa sekarang. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang bisa menjawab doa kita. Amin saudara, doakan. Saudaraku, saudara mungkin berkata bahwa Tuhan aku rindu Tuhan bisa punya keturunan. Saya sudah doa, saya sudah dan lain sebagainya belum dapat. Aku minta Tuhan percayakan aku, percayakan kami. Untuk bisa menjadi orang tua bagi 1-2 orang anak. Yang aku akan didik, aku akan besarkan. Menjadi orang yang takut Tuhan. Yang akan memenangkan banyak jiwa. Yang bisa buat perubahan. Saya bisa berdoa seperti itu. Saudaraku, seperti Yosafat jelas hukum mereka Tuhan. Hukum mereka yang punya niat jahat itu. Itu bahasa doa daripada Yosafat. Saudara tahu bahwa seringkali Tuhan berkata begini saudaraku. If you give your problem, I will give you peace. Kalau kita kasih kita punya problem ke Tuhan dalam doa kita. Dia akan berikan kita peace, damai sejahteranya. Katakan amin. Jadi saudara, doa yang sederhana, cukup sederhana. Saudaraku, ya kan, yang penting saudara yakin. Ya kan, saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dia senang dengar suara kita. Katakan amin. Nah, ada hal yang perlu saudara dan saya kita ketahui bahwa, ya kan, kita tahu bahwa Allah Bapa kita, saya catat nih, bukanlah seperti mesin ATM yang akan memberikan apapun yang kita inginkan hanya karena kita sudah menyetor beberapa permohonan doa kita. Enggak gitu mainannya. Karena kita udah store doa, dia akan berikan. Enggak gitu. Allah Bapa kita adalah Bapa yang ingin berkomunikasi. Komunikasi. Dia ingin saudara bisa menyatakan cintanya kepada dia. Dia pun ingin menyatakan cintanya kepada saudara. Ya kan? Bagaimana caranya menyatakan cinta kita? Ya kan? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Lewat penyembahan. Katakan amin saudara. Ketika saudara nyembah, saudara bilang, I love you Lord. Aku mengasihi engkau. Tuhan ingin penyembahan kita terlebih dahulu. Saudara, ya. Makanya kita perlu sujud menyembah. Waktu kita sujud menyembah, maka mata hati kita tertuju. Fokus kita kepada apa? Kepada Tuhan. Lalu naikkan doa. Permohonan doa untuk minta pertolongan. Kita lihat di sini Yosafat. Ketika dia dapat ancaman. Dapat masalah besar. Apa yang dia buat? Dia sujud nyembah dulu. Dia sujud nyembah. Lalu dia minta pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa hasilnya. Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dan memberikan Yosafat kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Yang pertama adalah doa sebagai respon pertama kita. Ya kan saudara? Jangan cari orang. Jangan cari apa. Walau saudara punya kenalan. Doa dulu. Katakan amin. Ya, itu paling penting. Doa dulu.
Jangan pikir, nah ini segala macam. Oh tenang, dia bisa masukin saya. Kalau kita jangan cari pertolongan manusia. Pasti Tuhan tolong kita. Katakan amin saudara. Saya juga mau, kalau boleh saya sharing ya ini tentang, saya pas waktu anak kami yang pertama ini pulang, ya dari sekolah udah lulus, saya berpikir dia bisa datang ke Palembang untuk bantu, langsung kerja bantu kita lah di sini pelayanan dan urus segala macam, entah sekolah dan segala macam, saudara gereja. Dia juga udah mau, dia bilang oke, aku pulang untuk itu, dia bilang gitu kan. Sudah, sementara dari hari di mana dia mau pulang, dia hubungin saya. Dia bilang, papi, aku enggak pulang Palembang ya. Kasih aku kesempatan, aku kerja dulu deh. Waduh, saya langsung dengan, oh kamu mau kerja? Oh iya, kalau bisa tuh saya maminya tegasin, ya udah nggak apa-apa kasih lah. Ya udah, saat dia ngomong seperti itu, saya doa sama Tuhan, Tuhan berikan dia pekerjaan. Ya kan, yang dimana pekerjaan ini juga adalah pekerjaan ada kaitannya dengan pelayanan. Ya kan, kami tidak lihat untuk bagaimana gaji dan tapi ada unsur pelayanannya. Ya kan, supaya dia bisa bertumbuh, dia bisa jadi berkat dan lain sebagainya. Terus gimana, kamu mau kerja bidang apa? Dia bilang ya sesuai dengan pendidikan aku. Dia bilang gitu kan, HR lah, bagian personalia gitu. Udah berjalan-jalan saya doa, saudara, saya doa. Sungguh saya doa Tuhan berikan ya Sasa ini dapat pekerjaan di tempat yang baik. Perusahaan bosnya juga cinta Tuhan segala macam. Saya doa detail tapi juga spesifik. Enggak ini kan udah. Saudara, apa yang terjadi? Sementara dalam perjalanan dari Amerika menuju Tokyo, saudara, pada waktu itu, saudaraku, saya tuh bersama dengan teman hamba Tuhan, ajak makan, ngobrol. Lalu dia cerita bahwa saya habis dari ketemu si A gini-gini, ya kita juga kenal, saya juga kenal, gini. Oh kenal ya, gitu segala macam. Lalu dia mulai ngomong gitu, gimana Sasa? Ya, saya lagi on the way, dia bilang gitu. Dia mau cari kerja, saya bilang dia lagi mau cari kerja, saya lagi doa. Langsung teman saya bilang, coba saya hubungin teman kita ini. Dia mau enggak? Dia bilang gitu kan. Singkat kata, oh yang kasih CV berjalan baik. Dan saya juga gak nyangka. Saudara, kadang-kadang saya enggak pernah tuju, nanti kerja sama si A, enggak pernah. Doa dulu. Saya gak pernah nyangka juga bisa, kok ketemu teman saya yang hamba Tuhan dari Medan ini. Dia datang ke Palembang, hanya untuk 1 hari itu dia datang. Rupanya hanya untuk menyerahkan alat-alat klinik Bethesda, saya antar ajak makan. Saya bilang ini lebih daripada itu tujuan dia datang sini. Untuk menjadi jembatan orang yang dikirim Tuhan. Untuk bisa menolong saya, anak saya. Untuk bisa dapat pekerjaan. Dan dalam pekerjaannya saudaraku, ya kan luar biasa. Dia dipercaya untuk ya interview orang mau masuk. Siapa mau, karena ini perusahaannya berkembang sekali saudaraku. Berkembang sekali. Dan cukup besar. Sangat diberkati. Dan bosnya tuh cinta Tuhan habis-habisan. Cinta Tuhan. Saya udah bicara banyak sama ininya kan, ngobrol dan lain sebagainya. Waduh. Jadi dia tiap ini Senin dialah sebagai yang ngurus untuk ibadah pagi. Ibadah dia urus untuk interview orang kerja nih. Nanti juga mau berangkat. Dia besok mau berangkat ke Kalimantan untuk interview 300 orang. Dia lagi sedang set up pabrik dan lain sebagainya. Inti yang saya mau ngomong adalah bahwa saya melihat bagaimana, dahsyat ya. Sampai pelayanan tuh kan berkembang. Nanti semua, dia bilang kru kapalnya. Kru kapalnya ada 2.000 orang. Itu kan nanti di bawah kita akan layani semuanya. Itu hal yang bosnya udah ngobrol sama kita. Waktu itu ketemu. Dia kan cerita banyak hal. Saya bilang wah ini dahsyat. Kayak kita gak nyangka. Saudaraku, jadi poin yang saya mau katakan aja bahwa coba jadikan doa itu respon pertama. Efesus 3:12 kata gini, saudara, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara percaya katakan amin. Nah, itu pertama. Yang kedua, saudara, poin yang kedua yang kita akan belajar adalah kita harus tahu bahwa gini, kalau kita berada dalam serangan musuh, ya, kita harus mengetahui, kita harus tahu, ini prinsip yang harus kita tahu. Yaitu apa?
Tuhan itu akan memberikan lebih dulu apa? Firman-Nya, janjinya sebelum dia melakukan mukjizatnya. Makanya tadi saya katakan bahwa doa itu pujian penyembahan. Doa pujian harus membantu kita supaya kita bisa mendengarkan dan merespon firman Tuhan. Katakan amin. Bukan kita doa tuh supaya Tuhan yang merespon doa kita, jawab doaku. Bukan poinnya itu saudaraku. Kita ungkapkan apa yang jadi kebutuhan kita, keinginan kita. Lalu kita ucapkan terima kasih untuk apa yang Tuhan akan kerjakan yang terbaik buat kita. Katakan amin saudara. Setelah itu kita nantikan. Memang waktu saya doa itu untuk kerja, sekolah dan kerja daripada saya. Anak saya bilang, Pi kalau bisa kerjanya itu kan komunikasi terus. Jangan ada interview, bisa ada Pi. Ada kerjaan tidak ada interview. Kamu kerja sama papi, aku bilang gitu. Tidak ada interview karena aku udah kenal kamu. Interview diperlukan untuk supaya orang tuh kenal kamu, saya bilang gitu. Nah saya bilang, ini ya kan dia bilang, wah aku tuh nanti gini. Kan ijazah kan belum datang, baru 3 bulan lagi. Dia cerita dan lain sebagainya. Saudara apa yang saya dapat? Saya doa sebelum saya ketemu dengan Bapak ini. Dia itu juga proses, ketemu juga ada proses masih 1 bulan kemudian baru ada panggilannya, proses. Saya tuh dapat firman. Firmannya apa saudara? Ya kan? Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda kediamanmu. Jangan berhemat, pancangkan talinya. Ya kan? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan keturunanmu akan mendapat tempat bangsa-bangsa. Keturunanmu akan mendapat tempat bangsa-bangsa. Keturunanmu akan mendapat tempat. Itu bicara Tuhan ngomong ke saya. Jadi artinya apa? Saya ngomong sama anak saya. Kamu sudah dapat tempat. Bahkan sebelum saya ketemu teman-teman untuk dia ini kan. Karena proses panjang. Kamu sudah punya dapat tempat. Sampai 1 tempat. Tuhan udah siapkan 1 tempat buat kamu. Supaya kamu bisa menolong banyak orang. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Dan Tuhan nyatakan itu. Saudaraku. Ya kan? Dalam hidup saudara. Jadi doa. Ketika kita ngalami ancaman apa segala macam. Saudara responnya doa. Tapi doa itu harus bisa membuat kita. Ya saudaraku, hidup dalam damai sejahtera. Ada damai, ada ketenangan. Kenapa harus perlu ada damai sejahtera keterangan? Supaya kita bisa mendapat firman. Saya dapat firman, saudara terus perkatakan firman itu. Bersyukur atas firman itu. Seperti Yosafat saudaraku. Ya, mereka doa, berpuasa, minta tolong. Selesai itu tiba-tiba ada seorang dari suku Lewi. Saudaraku, ya kan? Dari Bani Asaf. Namanya siapa? Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya. 2 Tawarik 20:14. Dia dihinggapi oleh Roh Allah. Ya, di tengah-tengah jemaat. Ketika mereka kumpul saudaraku. Lalu dia mendapat pesan Tuhan. Apa katanya? Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan apa? Allah. Yosafat dapat firman lewat seorang. Wah ini firman Tuhan. Wah waktu dia dapatkan firman saudaraku yang kasih Kristus. Yosafat kalau saudara baca dalam ayat 18, 19. Yosafat dan seluruh orang Israel sujud lagi nyembah Tuhan. Wah dapat firman ini. Ya, lalu Bani Korah dan orang Lewi dari Bani Korah dan Bani Kehat, mereka naikkan nyanyian pujian pada Tuhan dengan suara yang nyaring. Saudaraku, setelah mereka dapat firman, mereka sudah sujud nyembah, mereka sudah memuji-muji Tuhan. Apa Tuhan sudah lakukan mujizat, kasih kemenangan? Sudah belum? Belum. Saya sudah dapat firman, belum apa-apa. Ketemu, ya ketemu. Tapi ya sudah. Kayak seperti gak ada jawaban. Apa yang harus dibuat?
Saudara, ini penting. Respon kita kalau dapat firman harus bersuka cita. Ya kan? Karena kita tahu Tuhan jawab udah doa kita. Walaupun kita belum lihat kenyataannya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Katakan amin saudara. Nah ini dia saudaraku. Ya kan? Jadi apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat kuatkan mereka. Ya kan? Dengan berkata apa saudara? 2 Tawarik 20 ayat 20. Ini terkenal ayat ini. Ya saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Kamu akan berhasil. Percaya sama Tuhan. Kuat, teguh. Percaya sama perkataan nabi-nabinya. Hamba-hamba Tuhan. Maka kamu akan berhasil. Katakan amin saudara. Ya kan? Ada pewahyuan itu dari Tuhan, kuat. Iman kita kuat. Dari perkataan hamba Tuhan yang ngajar, ada hikmat, kamu akan berhasil. Jadi ada 2 saudaraku. Tuhan teguh karena kuasa Allah. Tuhan akan berikan dinamis kuasanya, kekuatannya kepada saudara. Kalau saudara percaya pada Allah. Kalau saudara percaya pada nabi-nabinya yang mengajar firman. Akan ada hikmat. Saudara akan bisa berhasil. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Jadi seperti ketika saudara dapat cek. Seorang berikan selembar cek sebagai kado ulang tahun buat saudara. Nilainya wow misalnya. Wah, saudara kaget. Wah, apa respon saudara? Langsung bergembira, langsung bersuka cita, langsung terima kasih. Saudara gak perlu tunggu kapan cek itu cair. Betul gak saudara? Saudara terima cek, saudara sudah yakin. Itu pasti. Saudara sudah terima uang. Ketika saudara terima firman Tuhan, sudah bersuka cita saja. Tinggal tunggu waktunya. Katakan amin saudara. Yang kita bagian kita adalah pelihara sukacita karena Tuhan. Mazmur 37 kata bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Katakan amin saudara. Itu penting. Ya. Yang kedua itu. Saudara harus tahu bahwa Tuhan selalu bicara lewat firman dulu. Yang ketiga saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam serangan saudaraku. Ya. Kita harus mengetahui bahwa apa? Mukjizat itu adalah tugasnya siapa? Tugasnya Tuhan. Mukjizat melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Melakukan sesuatu yang mustahil. Yang melampaui kemampuan kita. Itu tugasnya siapa? Tugasnya Tuhan. Tugasnya kita adalah apa saudara? Perang. Tugasnya Yosafat adalah apa? Baris. Baris itu berperang. Baris bagian kamu. Bagian Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Yang mengerti katakan amin. Itu penting. Saudara jangan mix up. Apa yang membuat kita khawatir? Gini saudara, kita tuh sering khawatir, cemas. Ya kan? Karena kita berpikir tugas kita adalah buat mujizat. Tugas Tuhan adalah baris. Enggak, kebalik. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Mungkin saudara berdoanya seperti Tuhan. Berkatilah keluargaku, rumah tanggaku. Berkati kami Tuhan. Tapi ya tugasnya Tuhan itu memberkati. Tapi Tuhan akan berkati kita kalau kita sudah berbaris. Berperang. Berperang lawan diri kita. Bagaimana Pak perangnya? Hai istri, tunduk sama suamimu. Itu buat istri. Hargai suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau ini kita lakukan, berkat Tuhan turun. Tuhan akan berkati keluarga saudara. Katakan amin. Mungkin kita sebagai orang tua, ya kan kita berkata Tuhan berkati. Ubah anak-anak saya. Waduh, anak saya ini udah terhilang. Anak saya ini jauh dari saya. Waduh, saya sedang ada masalah dengan anak ini. Ya kan? Tuhan, ubahlah saya. Ya oke, Tuhan akan jawab. Mengubah anak kita. Tapi bagian kita harus kita kerjakan. Yaitu apa? Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak kita. Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katakan amin. Itu penting. Ya saudara, kita berkata bahwa Tuhan berkati dong keuangan aku. Aku mau ngalami terobosan keuangan. Oke, Tuhan bilang,
Aku akan buat terobosan keuangan dalam hidup kamu. Tapi kamu harus perhatikan firman ini. Tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Kalau kamu gak bertobat dari kemalasan. Suka menunda-nunda. Gak mau belajar. Keras kepala. Ya kan? Banyak nuntut. Kau gak bertobat dengan ini. Aku udah bisa berkati keuangan kamu. Boros. Dapat langsung habisin. Kerja yang rajin, aku akan berkati kamu. Kelola uang dengan baik, aku akan berkati kamu. Saudara bisa berisiti, katakan amin, saudara. Ya kan? Jadi ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di mana hikmat, ya kan? Hikmat Tuhan yang ada dalam kita tidak cukup untuk mengatasi semua kesulitan. Di sini kita perlu apa? Karunia iman. Kita harus melangkah dengan iman. Lakukan perintah firman Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan saja. Ketika saudara lakukan, di situ akan turun apa? Hikmat Tuhan. Dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 8, saudara, kita lihat di sini. Karena iman, Abraham apa? Taat. Katakan taat. Taat. Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham tidak pernah nunda untuk mentaati perintah Tuhan. Kalau saudara mau melihat bagaimana kuasa Allah bekerja, saudara bisa menyelesaikan banyak masalah dengan hikmat Allah. Satu yang kalau kita dapat firman, kalau firman itu janji, terus perkatakan dan percayai. Kalau firman itu perintah, langsung kerjakan dan taati. Katakan amin saudara. Ini tuh. Karena bukan tugas kita melakukan mujizat. Tugas kita adalah berbaris di dalam ketaatan. Bukan tugas kita mengubah air jadi anggur. Tugas kita adalah ngisi air ke dalam tempayan. Katakan amin saudara. Bukan tugas kita belah laut, ya kan, Teberau. Tapi tugas kita aja injakan kaki itu ke laut Teberau. Saudara yang percaya katakan amin. Banyak kita cemas, khawatir karena kita ingin melakukan tugasnya Tuhan. Ya kan? Tapi ketahuilah, Tuhan tidak mengharapkan kita untuk buat mujizat. Tuhan hanya perintahkan kita untuk berbaris dalam ketaatan. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Berikan apa yang saudara bisa berikan ke Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan kerjakan buat kita. Saudara percaya katakan amin. Ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita berada di ancaman musuh. Yang pertama, doa harus jadi respon pertama kita. Bukan manusia untuk cari-cari siapa yang bisa bantu. Tuhan yang bisa bantu kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa kalau sebelum Tuhan tolong kita buat mujizat, dia kasih firman. Firman itu bisa berupa janji yang menguatkan atau perintah harus dilakukan. Taati langsung. Dan harus tahu saudara, tugas kita adalah berbaris di dalam ketaatan. Bukan buat mujizat. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Kita akan bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan lindungi kami Tuhan. Anak-anakmu sedang dalam ketakutan karena ada ancaman yang begitu besar. Lindungi kami Tuhan. Berikan kami ketenangan, tentraman, damai sejahtera. Tuhan bicara ketika kami berdoa Tuhan. Tuhan bicara Tuhan. Beri kami ya Tuhan hati yang taat. Ketika kami dapat firman yang meneguhkan. Ajar kami itu percaya Tuhan. Ketika firman terperintah, ajar kami itu bisa taati Tuhan. Bagian kami adalah berbaris dalam ketaatan. Bagian Tuhan dalam melakukan mujizat buat kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lewat perjamuan kudus kami ingin menerima segala yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Buat keluarga kami, buat anak-anak kami. Buat anak-anak rohani kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan mujizat-Mu setiap kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu Dia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.